Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah amaba. Puji dan syukur kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman, kesempatan, kesehatan kepada kita hingga kita dapat bertemu kembali pada forum podcast Infomu Muhammadiyah Sumatera Utara dari Gedung Dakwah Jalan Sisingamaraja 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup aktual, yakni menuju pemilihan umum yang berkeadaban. Untuk menuju pemilihan umum yang berkeadaban itu tidak mudah. Tapi kita berharap pemilu tahun 2024 yang riuhnya semakin terasa sangat terdengar kuat akan berlangsung pemilihan umum yang jujur, adil, dan berkeadaban tadi. Untuk membahas tema itu, bersama kita hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Faisal. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bang Faisal sehat, kita aman, kita nyaman karena beliau akan menjadi benteng dalam penegakan hukum di tanah air. Selain Dekan Fakultas Hukum, beliau adalah anggota pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Hukum dan HAM. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali kita akan langsung menyapa Dr. Faisal yang sehari-hari sangat dikenal di kampus Mukhtar Basri sebagai pendekar hukumnya Muhammadiyah. Bang Faisal, apa kesibukan hari ini? Alhamdulillah kesibukan rutinitas lah, Pak. Ya, dalam artian mengemban amanah di fakultas sebagai dekan, jalankan profesi sebagai dosen, kemudian juga melakukan advokasi ya. Bidang hukum terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi warga perserikatan dan masyarakat secara umum. Jadi rutinitasnya seperti itu. Kalau UMSU di Fakultas Hukum itu sekarang apa akreditasinya? Alhamdulillah sekarang di Fakultas Hukum UMSU akreditasinya unggul berkat doa bersama seluruh warga perserikatan, sahabat dakwah Muhammadiyah, masyarakat, dan kemudian juga yang berkat kepercayaan masyarakat lah menitipkan anak-anaknya di Fakultas Hukum untuk dididik menjadi pendekar-pendekar hukum, terutama perjuangan kaum-kaum yang tertindas dan kaum lemah. Ada berapa program studi saat ini di Fakultas Hukum? Kalau di Fakultas Hukum sendiri program studinya satu, Pak, yaitu program studi hukum. Iya. Tapi dari program studi hukum itu ada 7 konsentrasi pembidangan. Iya. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum acara, dan hukum internasional. Tapi program studinya satu. Ada berapa student body-nya atau mahasiswa yang sedang aktif kuliah di Fakultas Hukum? Alhamdulillah sampai sekarang ini jumlah student body kita itu adalah berkisaran 2.435 orang. Kalau penerimaan mahasiswa kemarin itu berapa kita terima? Yang tahun ini alhamdulillah kita menerima 685 mahasiswa baru. Rata-rata setiap tahunnya kita di kisaran 650. Alhamdulillah di tahun ini kita mengalami peningkatan. Yang tahun kemarin itu 650, ini 685 orang. Iya. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana-mana berada, begitulah gambaran selintas tentang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang punya akreditasi unggul. Kita bergembira, nyatanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga memiliki akreditasi unggul secara institusi. Bung Faisal, ini kan selain dekan Fakultas Hukum, juga anggota pimpinan pusat di Majelis Hukum dan HAM. Bagaimana memainkan peran dari kedua tugas dan tanggung jawab yang cukup berat ini nih? Ya, sebenarnya kan antara mengemban sebagai dekan Fakultas Hukum dengan anggota Majelis Hukum dan HAM, ini kan seirama sebenarnya. Ya. Karena di Fakultas Hukum sendiri itu punya tagline adalah tegaskan pengabdian. Iya. Kalau di Majelis Hukum dan HAM juga, itu kita dituntut melakukan pengabdian untuk mengadvokasi, untuk membantu warga perserikatan dan masyarakat umum. Jadi kalau dalam hal ini saya enjoy dan sangat enjoy. Kenapa? Karena keselarasan antara tugas-tugas di Fakultas Hukum lalu tugas-tugas di perserikatan, yaitu di Majelis Hukum dan HAM gitu. Iya. Tegaskan apa ini tagline-nya? Tegaskan pengabdian. Bisa di elaborasi lagi seperti apa itu? Iya, selama ini kan bahwa dalam dunia kampus itu ada tridharma ya. Kalau di kita di perserikatan ada catur dharma. Tapi yang lazimnya itu tridharma di umum,
yaitu ada pendidikan, dalam artian pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat gitu. Dalam konteks mengimplementasikan ilmu, saya selalu katakan kepada sivitas akademika, terutama di Fakultas Hukum, bahwa implementasinya adalah pengabdian ilmu kepada masyarakat, pengabdian bagaimana mengimplementasikan ilmu yang peroleh di bangku perkuliahan kepada adik-adik mahasiswa supaya diabdikan kepada masyarakat. Jadi konsep tegaskan pengabdian ini bagaimana totalitas mengimplementasikan ilmu yang didapat baik oleh dosen yang diajarkan kepada mahasiswa yang didapat dari dosen, itu harus totalitas mengabdikan kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya makna dari tegaskan pengabdian. Kemudian tagline tegaskan pengabdian ini juga terinspirasi dari Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kalau saya ngasih lihat itu bahwa sebenarnya kita diciptakan atau manusia makhluk diciptakan ini dalam rangka mengabdikan dirinya. Pengabdian itulah kita coba elaborasi, kita pahami bahwa apapun aktivitas kita harus mengabdikan. Jadi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk pengabdian dilakukan itu seperti apa? Karena kita juga bermuara atau mengacu kepada Tridharma perguruan tinggi, maka pengabdiannya dalam artian seorang dosen harus totalitas mengabdikan ilmunya pendidikan kepada mahasiswa. Lalu dalam konteks juga dosen, mahasiswa ada kewajiban melakukan riset atau penelitian. Maka hasil penelitian itu juga harus diabdikan. Dalam artian ditularkan, diinformasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk supaya mengedukasi masyarakat yang ada. Yang ketiga juga memberikan dukungan-dukungan moral, dukungan-dukungan material, termasuk juga dukungan-dukungan advokasi hukum kepada masyarakat. Apalagi dalam dunia hukum di Fakultas Hukum itu, dia berhadapan juga dengan masyarakat-masyarakat yang butuh bantuan-bantuan hukum, pendampingan hukum. Sehingga ada kewajiban di Fakultas Hukum bagi dosen dan mahasiswanya untuk membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Andai kata ada masyarakat yang terlibat atau tersangkut dengan masalah hukum, kemudian ingin mendapatkan pembelaan, mendapatkan edukasi, itu kemana mereka harus mengadu? Ya, kalau masyarakat ada yang berhadapan dengan hukum atau menghadapi persoalan hukum, bisa datang ke Fakultas Hukum UMSU. Tapi nanti setelah di Fakultas Hukum UMSU, kita akan coba edukasi proses advokasinya. Kalau seandainya perlu pendampingan, kita bekerja sama dengan Lembaga Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Majelis Hukum dan HAM. Nah, jadi kalau seandainya mereka membutuhkan pendampingan, nanti kita akan arahkan atau kita bawa ke lembaga bantuan hukum. Karena di situ juga banyak advokat atau lawyer yang notabene juga dosen dan sivitas akademika Fakultas Hukum UMSU sendiri. Di LBH-nya UMSU itu lawyernya banyak? Lawyernya itu banyak, karena seluruh alumni itu dianggap sebagai pembela umum. Dan sudah ada kesepakatan alumni, walaupun tidak tertulis, alumni Fakultas Hukum UMSU itu menjadi lawyer-lawyernya LBH UMSU. Gitu. Bung Faisal, hari ini kan suka riuh di luar tentang bagaimana pelaksanaan pemilu 2024, kecurigaan pemilu tidak akan jurdil. Apa kesibukan Fakultas Hukum dan UMSU terkait dengan pemilihan umum tahun 2024? Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah yang berbahagia, kalau ada nggak kesibukan dari Fakultas Hukum UMSU sendiri terkait dengan menghadapi atau menyongsong pemilu 2024? Kalau secara formil sebenarnya kita tidak ada membentuk ya Pak, tidak ada membentuk atau tidak ada bekerja sama dengan lembaga pemilu untuk menyongsong pemilu. Pemantau misalnya? Pemantau kita secara formal tidak. Tetapi di Fakultas Hukum UMSU kita telah mencoba mengarahkan kepada sivitas akademika Fakultas Hukum UMSU itu, baik mulai dosen, pegawai dan mahasiswa, agar menjadi pemantau mandiri. Dalam artian edukasi pemantauan mandiri di tempat tinggal masing-masing, di TPS di mana mereka memilih. Hal ini untuk apa? Untuk menjadi saksi, ya saksi yang dalam artian saksi yang berdiri sendiri. Kekhawatiran masyarakat yang bergulir selama ini, ya pemilu 2024 ini dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat itu pemilunya ada indikasi ketidakadilan, ketidakberadaban gitu. Sehingga kita berinisiasi bersama teman-teman di Fakultas Hukum UMSU mendorong mahasiswa kita, mendorong dosen sivitas akademika kita itu untuk menjadi saksi paling tidak di tempat pemungutan suara di mana mereka tinggal gitu. Tapi kalau sebagai pengamat mereka nggak ada semacam badan yang atau lembaga atau organisasi yang kita bentuk ya? Kalau secara formal kita tidak. Walau sebelum-sebelumnya kita pernah bekerja sama dengan KPU menghadapi pilkada. Tapi kalau ini belum sepertinya kita belum ada kerjasama secara formal. Tapi secara informal kita tetap melakukan pencerahan kepada
masyarakat terkait dengan kepemiluan. Gitu. Masih dengan pemilu 2024, pelibatan Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dan harapan-harapan akan berlangsungnya pemilu yang jurdil itu ada nggak dibahas di Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat? Ya, terkait dengan menyongsong pemilu di Rakernas MH pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilaksanakan di Malang kemarin, itu ada salah satu juga menjadi perhatian pelaksanaan pemilu 2024 gitu. Ya. Majelis Hukum dan HAM berharap bahwa pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak antara pemilu presiden, pemilu legislatif, juga DPD, itu agar dilaksanakan secara netralitas, berintegritas dan imparsial. Dalam artian bahwa MHPP Muhammadiyah berharap dan menghimbau, bahkan menekankan kepada penyelenggara pemilu, baik dalam artian KPU maupun pengawas pemilu beserta ASN dan penegak hukum, itu harus benar-benar itu menjadi pihak yang netral. Dalam artian tidak berpihak, tidak menjual harga diri karena berpihak kepada salah satu paslon tertentu. Kenapa ini menjadi perhatian serius dari MHPP? Karena memang ada suara-suara yang muncul dari masyarakat, ada kekhawatiran ketidakberpihakan, ada kekhawatiran pemilu ini tidak berintegritas, ada kekhawatiran pemilu tidak netral. Hal ini sebenarnya wajar-wajar saja, dugaan yang timbul di masyarakat karena kontestan pemilu itu ada hal-hal yang terkait langsung dengan penguasa negara. Satu, yang kedua, untuk syarat pencalonan salah satu kontestan pemilu dalam artian paslon di tingkat presiden wakil presiden itu juga dinilai dalam tanda petik oleh sebagian pengamat hukum, kalangan hukum, ada cacat moral, cacat etika. Itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan terus bergulir, sehingga MHPP dengan tegas menyatakan, menghimbau kepada seluruh ASN, kepada seluruh penyelenggara pemilu dan kepada seluruh aparat penegak hukum, jangan hinakan diri Anda, jangan rendahkan harga diri Anda karena menjadikan pemilu ini tidak netral, pemilu ini tidak berintegritas, dan pemilu ini jauh dari imparsial. Kalau himbauan barangkali sudah banyak ya. Presiden sendiri mengatakan agar dilaksanakan secara jujur adil, ASN tidak boleh berpihak. Tapi di lapangan sepertinya keterlibatan itu sulit untuk kelihatannya sangat masif. Ya. Gimana, Bung? Ya, ini juga yang sahabat dakwah Muhammadiyah yang kita juga menimbulkan tanda tanya besar gitu ya. Padahal Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu sudah tegas menyatakan aparat itu harus bertindak netral. ASN harus bertindak netral. Padahal aparat dan ASN sendiri itu berada di bawah Presiden. Ya. Kalau menurut pengamatan kita, atau pertanyaan kita, apakah ada pembangkangan dari ASN dan dari aparat terhadap perintah Presiden? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berharap kepada Presiden, kepala negara, kalaulah memang ada terjadi pembangkangan, ya ketidakpatuhan kepada perintah Presiden, hendaknya Presiden juga menegur, juga memerintahkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan kepada ASN, kepada aparat yang tidak netral itu dengan tegas. Yang jadi persoalan kan seolah-olah persoalan ini dibiarkan gitu, sehingga masyarakat atau rakyat bertanya lagi, ini Pak Presiden serius enggak nih sebenarnya? Ya. Serius enggak nih sebenarnya menyatakan harus netral dan tidak netral? Atau kalau seandainya memang Presiden serius, berarti terjadi pembangkangan, kan kasihan wibawa Presiden itu tidak ada, kan seperti itu. Ya. Itu yang timbul pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, dan kita sendiri itu bertanya seperti itu. Presiden tegas katakan netral, Presiden katakan jangan berpihak, bawahannya dalam tanda petik melakukan tindakan-tindakan yang tidak netral, keberpihakan, walaupun bahasanya oknum dan sebagainya, tapi itu melekat kepada atribut ASN dan atribut penegakan hukum. Tapi kayaknya memang agak sulit ya untuk bisa netral ya. Apakah memang, kalaupun tidak netral, apa itu memang kesadaran atau memang ada grand skenario ya kayak gitu ya? Kalau saya sebenarnya tidak sulit kalau memang niatnya benar-benar mau menjadikan pemilu ini pemilu yang berajaskan integritas, imparsial, kemudian yang memiliki moral yang tinggi. Karena kalau gagal saja kegiatan pemilu ini, atau dalam artian gagal bukan batal pemilu, tapi tidak seperti yang diharapkan masyarakat, tidak seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, jurdil, kemudian adil, kemudian juga luber. Ini kan berarti menyatakan bahwa pemerintah itu gagal dalam penyelenggaraan pemilu. Cukup mahal pertaruhan nama besar
pemerintah yang selama ini sebagian orang mengatakan berhasil, tapi di penghujung penyelenggaraan pemilu itu berantakan, saya pikir. Kalau kita melihat standarisasi hasil pemilu 2019, kemudian memprediksi apa yang terjadi pada pemilu 2024, akan berlangsung lebih baik atau lebih jelek nih? Kalau boleh jujur, tapi berharap saya ingin lebih baik. Tapi kalau boleh jujur melihat konstelasi yang ada, ya. Jadi saya pesimis. Khawatir kita. Saya khawatir, sangat khawatir. Kenapa? Karena memang kecenderungan ketidaknetralan itu muncul di mana-mana. Ya. Muncul dipertontonkan dengan vulgarnya. Kemudian ada ketidakadilan terhadap paslon-paslon dan caleg-caleg yang ada. Makanya saya kalau boleh sebenarnya berdoa ini agar lebih baik, tapi pesimis dan bahkan mungkin lebih buruk dari pemilu 2019. Yang saya khawatirkan kalau seandainya masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, dipertontonkan hal-hal yang tidak baik, khawatir masyarakat akan melakukan gerakan-gerakan yang akan membahayakan stabilitas kita. Itu yang kita khawatirkan. Gerakan rakyat muncul. Gerakan rakyat itu. Kita ngeri juga ya. Sangat ngeri, bukan ngeri dalam artian hanya pertentangan antara pendukung, tetapi juga pengorbanan yang luar biasa. Yang selama ini sudah ditata sedemikian rupa, persaudaraan sudah ditata, pembangunan sudah ditata, tapi karena ada ketidaktegasan, ketidakseriusan atau kepura-puraan yang katanya netral dan tidak netral, ya, tapi nyata tidak tegas dalam mengambil keputusan, itu bisa menghancurkan semuanya. Iya. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, panjang lebar sudah kita bahas masalah proses pelaksanaan pemilihan umum, persiapan pemilihan umum 2024, bagaimana prediksi yang bakal terjadi, kekhawatiran dan harapan-harapan yang disampaikan oleh Dr. Faisal sebagai pendekar hukumnya Muhammadiyah di Sumatera Utara. Kita akan lanjutkan pembicaraan ini ke depan, tapi kita akan dakwah Muhammadiyah dimanapun berada. Tadi sudah kita bahas berbagai hal tentang persiapan pemilihan umum 2024, yang mana kita berharap pemilihan umum itu akan menjadi sebuah proses demokrasi yang berkehadapan. Tapi
di tengah harapan-harapan itu banyak permasalahan yang muncul di lapangan, seperti ketidakadilan, intimidasi, dan ketidakjujuran. Apakah kita masih bisa berharap pemilihan umum 2024 menjadi sebuah pesta demokrasi yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat? Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita akan kembali mengeksplorasi tentang persiapan pemilihan umum 2024 dengan dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga sekaligus anggota pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Hukum dan HAM. Sahabat dakwah, kita kembali ke Dr. Faisal. Untuk mendapatkan pemilihan umum yang jurdil tadi, kita perlu edukasi sebetulnya. Kalau tadi barangkali Universitas Muhammadiyah tidak ada melakukan kerjasama secara formal, tapi yang ingin kami tanyakan adalah edukasi apa yang kita sampaikan, kita lakukan ke masyarakat, baik oleh kita, baik pun orang pihak-pihak lain, agar pemilihan umum ini bisa dapat kita kawal sebaik-baiknya. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah SWT, Pak Ipul, bahwa sebenarnya kan kita berharap ya, masyarakat umum, masyarakat yang ada di bawah ini itu berharap pemilih itu menghasilkan suatu kepemimpinan yang baik, lalu badan-badan kelembagaan yang baik yang bisa mewakili mereka. Walaupun ada segelintir orang yang mempertaruhkan harga dirinya untuk merusak tataran demokrasi yang ada, dalam artian penyelenggaraan pemilu 2024 yang mencoba mereka lakukan tidak sesuai dengan ajas jurdil, tidak berhadapan. Tapi saya masih berkeyakinan banyak masyarakat yang masih memiliki hati nurani, memiliki integritas, memiliki komitmen untuk menjaga agar pemilu 2024 ini itu menjadi lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Gitu. Oleh karena itu kita sangat berharap kepada seluruh elemen, baik masyarakat secara umum, jadilah masyarakat itu yang pertama menjadi pihak-pihak yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadilah menjadi relawan-relawan untuk mengawal pemilu. Bukan relawan-relawan paslon, tetapi relawan-relawan menegakkan demokrasi dan pemilu yang jujur, adil, berintegritas, dan berkeadaban. Gitu. Masyarakat silakan saja menjadi saksi di tempat masing-masing, menjaga kota-kota suara, menjaga perhitungan-perhitungan, dan kita juga berharap kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, jangan hinakan diri Anda sebagai penyelenggara atau sebagai pengawas dengan tidak melakukan pemilu sebagaimana ajas kepemiluan yang diatur oleh undang-undang. Kita berharap penyelenggara pemilu kita masih berintegritas, masih profesional, masih memiliki keadaban yang tinggi. Itu yang kita inginkan, dan kepada seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk kepada seluruh penyelenggara negara, ASN, aparat penegak hukum, TNI, Polri, itu kami berharap bahwa jadilah menjadi pengayom bagi kami rakyat yang ada di Indonesia, dan jangan khianati rakyat karena Anda sekalian itu hidup dibiayai oleh keringat daripada rakyat itu sendiri. Kalau Muhammadiyah perannya seperti apa untuk mengedukasi masyarakat agar mereka melek masalah proses pemilihan umum yang benar dan jurdil itu? Apa yang bisa dilakukan Muhammadiyah sebetulnya? Ya, untuk perserikatan Muhammadiyah ini sebenarnya itu kan lebih mudah ya, lebih mudah dalam artian anggota-anggota perserikatan itu kan terkelompok-kelompok mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Kita berharap setiap pimpinan perserikatan, baik yang dari atas sampai bawah, itu memberikan edukasi-edukasi yang baik kepada anggotanya. Dan masuk keluarga ya, mulai dari keluarga ya. Mulai dari anggota ranting, bahwa memberikan informasi yang benar, jadilah pemilih yang rasional, jangan jadi pemilih yang tidak memiliki dasar dalam menentukan pilihan. Karena kalau mengutip dari berbagai pendapat daripada Ustadz, ini kan ibadah yang harus dijunjung tinggi dan harus ditegaskan gitu. Jadi di perserikatan saya pikir kewajiban kita sebagai anggota perserikatan untuk memberikan pemahaman kepada warga perserikatan dan kepada masyarakat di sekitar kita bahwa pemilu ini memiliki tujuan yang mulia, dan kita berharap kepemilihannya nanti juga menghasilkan yang baik demi keberlangsungan bangsa dan negara dan kesejahteraan masyarakat berkeadilan. Kayaknya istilah Wani Piro itu masih main ya di 2024 ini ya. Memang agak ini ya, sahabat dakwah yang Muhammadiyah yang berbahagia. Fenomenanya kan memang masyarakat kita masih ini ya, masih
dalam tanda petik sebagian itu masih mengharapkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena memang sebenarnya kondisi masyarakat kita itu masih jauh dari kata sejahtera. Jadi kenapa kalau seandainya masih Wani Piro, berarti kan mereka mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Padahal tidak banyak kan? Ya tidak banyak gitu Pak. Paling besar 300 gitu ya. 300, paling tinggi pun 500 lah. Dengan mempertaruhkan masa depan 5 tahun. Bangsa ini kan. Bangsa, harga diri mereka. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan dalam tanda petik masyarakat kita. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih jauh dari kata sejahtera. Karena kalau seandainya sudah sejahtera, saya pikir itu dinafikan, walaupun banyak yang menolak. Banyak yang militan, banyak yang memang beradab, yang memiliki harga diri yang tinggi. Berapapun dikasih, saya tetap sesuai dengan hati nurani saya sesuai dengan rasional saya dalam melakukan pilihan. Banyak yang saya temui seperti itu. Kayaknya keluarga-keluarga Muhammadiyah harus melakukan itu. Saya pikir harus melakukan itu. Jangan gadaikan, jangan pertaruhkan, jangan rendahkan harga diri kita sebagai anggota perserikatan dengan nilai-nilai seperti itu. Muhammadiyah sendiri kan sebagaimana diketahui itu adalah pihak yang independen. Dia tidak ketergantungan. Jadi jangan hanya karena hal-hal sekecil rupiah-rupiah receh, remeh-temeh itu kita menggadaikan harga diri kita. Jadi prinsip-prinsip yang dianut oleh keluarga Muhammadiyah untuk tidak berpihak dan tidak menerima apapun demi memenangkan satu paslon, kayaknya harusnya dikembangkan ke keluarga, ke tetangga gitu ya. Ya, mulai dari bawah lah saya kan, dari keluarga, dari anak, istri, lalu ke anggota perserikatan di ranting, di cabang, di daerah, lalu ditularkan kepada masyarakat gitu. Saya rasa itu modal kita selama ini. Muhammadiyah berdiri semegah ini, sehebat ini, memiliki aset ini, selama ini kan juga berdasarkan swadaya kita dari anggota perserikatan. Dan saya tidak berkeyakinan anggota perserikatan itu mau menerima hal seperti itu demi mempertaruhkan harga diri, menghilangkan harkat dan martabat warga perserikatan. Tidak yakin saya warga perserikatan. Kalaupun ada yang melakukan itu, berarti kan ada yang salah gitu ya. Ada yang diharap dari yang memberi. Lalu kalau kita menerima dan mengikuti apa yang diberi, itu yang saya khawatir, yang kata Ustadz, kata ulama kita itu, kata mubalik kita di perserikatan, itu namanya suap menyuap, sogok menyogok. Dan itu haram. Dia tidak dosa Pak. Jadi suap menyuap, sogok menyogok ternyata tidak ada dosanya. Cuma neraka. Iya, karena kalau ada dosanya, kata para alim ulama kepada tokoh-tokoh dakwah kita, itu masih bisa bertobat. Ini tidak. Jadi yang disuap dengan yang menyuap itu sama-sama ahli neraka, berarti nggak ada proses. Berarti kesempatan untuk keluar dari neraka itu gitu. Masa mempertaruhkan itu? Sama dakwah Muhammadiyah, memang pemilu 2024 ini nggak bisa lepas masih dari tradisi Wani Piro itu. Tapi sebagai warga perserikatan kita harus berikhtiar sekuat tenaga agar persoalan Wani Piro ini bisa kita hilangkan pelan-pelan. Kita mulai dari keluarga kita sendiri, keluarga dekat, keluarga besar, dan masyarakat di sekitar kita. Warga Muhammadiyah harus memperan untuk itu. Bung Faisal, 60% daripada pemilih Indonesia pada pemilu 2024 adalah generasi muda, generasi Z lah kita katakan. Apakah generasi seperti ini masih tertarik dengan Wani Piro, atau mereka lebih memilih calon-calon yang memang betul-betul menurut logika dan hati mereka lebih baik? Memang berdasarkan statistiknya kan lebih dari 50% itu pemilih 2024 adalah Gen Z ya, atau masih milenial gitu. Tinggal disebutnya pemilu ini adalah pemilu pertarungan masa depan mereka. Jadi pemilu 2024 adalah untuk mereka yang sekarang ini berusia 18 sampai 25 tahun. Jadi saya pasti berkeyakinan Gen Z kita, generasi milenial kita itu tidak terpengaruh dengan Wani Piro, dengan diberikan sesuatu. Cuman ada persoalan memang yang kadang menjadi salah dari kita, memberikan edukasi yang keliru, informasi yang keliru kepada generasi muda kita yang kurang sebagian yang kurang kritis, kurang mencari literasi, sehingga mereka ikut apa kata informasi yang tidak akurat. Saya yakin integritas generasi muda kita adalah integritas yang tinggi. Mereka tidak akan pernah mau bertransaksi untuk menggadaikan harga diri bangsa dan negara mereka hanya dengan uang. Tapi saya ada sedikit ini Pak. Kalaupun kita diberi, tapi tidak kita yang meminta, kemudian kita terima, tapi jangan ada ikrar. Jangan ada pernyataan. Saya suka bilang, udah bila perlu bangkrutkan aja yang ngasih itu. Kalau semua calon ngasih, tampung aja saya bilang. Tapi jangan ada ikrar, jangan ada niat, jangan ada milih beliau.
biar kapok sekalian gitu. Nah, karena juga sebenarnya kalau boleh jujur, kalau yang diselenggarakan oleh pasangan-pasangan yang telah duduk memberikan sesuatu, saya ragukan itu uang pribadi mereka. Karena itu uang rakyat juga sebenarnya itu. Gitu. Apalagi dalam konteks Pilpres ini ada penyelenggara negara yang mengatasnamakan kepentingan pribadi membagi sesuatu, padahal itu dipergunakan uang negara. Ini kan sebetulnya rakyat harus paham, ini bukan uang pribadi, ini uang kalian, ambil aja, tapi jangan ikuti selera dia untuk memilih sesuatu gitu. Kalau saya seperti itu, saya bilang udah tumpurkan aja dia, bangkrutkan saja dia, terima saja, tapi jangan pilih, jangan melakukan akad, jangan melakukan perjanjian dengan orang yang memberi. Bung Faisal, ada satu kekhawatiran lagi adalah rendahnya angka pemilih terutama di Kota Medan nih. Iya. Tidak sampai persen, bahkan 60%. Kemudian apakah generasi Gen Z kita masih tertarik ikut pemilihan umum? Kita secara internal pernah melakukan observasi di Fakultas Hukum. Memang tidak terlalu menggembirakan pertanyaan-pertanyaan apakah partisipasi ikut pemilu. Jawaban mereka sama juga Pak, seperti ini. Sama berubah juga masa depan kami tak jelas juga. Tidak jelas. Dan ini tidak bisa disalahkan mereka. Karena memang proses selama ini produk-produk pemilu yang dihasilkan itu tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat, kepada masyarakat, sehingga menjadi momok bagi mereka. Tapi itulah tantangan kita, termasuk di Fakultas Hukum dan di unsur di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita berkeyakinan ke depan akan terjadi perubahan daripada produk-produk pemilu selama ini, sepanjang kita tidak mau ikut random dalam artian diberikan sesuatu, kita memilih orang yang memberikan sesuatu. Pergunakan hati nurani kita, pilihlah secara rasional, bandingkan kinerja dari para calon-calon yang selama ini telah melaksanakan aktivitas. Lalu saya bilang, selalu katakan setelah itu mohon petunjuk pada Allah pilihan kita yang mana gitu. Jadi jangan karena diberikan sesuatu, jangan diberikan karena tetangga saya yang mencalon, sementara kinerjanya tidak ada kepihakan kepada rakyat, kita memilih itu. Tapi kedepankan pemilihan ini untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat secara umum, keutuhan bangsa dan negara dan kemajuan bangsa dan negara gitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terutama Anda dari generasi milenial, generasi Gen Z, apakah Anda masih tertarik dengan pelaksanaan pemilu 2024? Jawabannya harus, karena pemilu 2024 adalah kunci daripada perubahan masa depan. Anda tidak boleh main-main, Anda tidak boleh sembarang membiarkan suara Anda kosong atau loss begitu saja, tapi harus Anda aktif, cepat datang ke kotak suara, dan Anda harus memberikan suara Anda kepada orang yang tepat, calon yang tepat, agar negara ini bisa berubah lebih baik. Bung Faisal, sepertinya pemilu kali ini adalah pertaruhan yang sangat serius, terutama bagi kita, kaum orang-orang yang mencari keadilan, mencari perubahan-perubahan. Kalau gagal pada pemilu 2024, barangkali kita akan lebih sulit daripada apa yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir. Komentarnya? Ya, saya sepakat Pak Ibul, sahabat dakwah Muhammadiyah yang berbahagia, bahwa pemilu ini pertaruhan. Kenapa saya katakan pertaruhan? Pertaruhan untuk memperoleh keadilan, untuk memperoleh penegakan hukum yang baik. Ini tidak tanpa dasar, karena proses mengarah kepada pemilu 2024 telah terjadi kerusakan-kerusakan dalam proses penegakan hukum, moral, etika yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan demi kepentingan politik mereka. Oleh karena itu, kalau seandainya kita tidak serius mengawal, tidak bersungguh-sungguh melakukan pengawalan, menyukseskan pemilu ini sesuai dengan keadilan dan keadaban, saya khawatir maka bukan saja sendi-sendi hukum yang hancur, tapi sendi berbangsa dan bernegara juga akan hancur. Oleh karena itu, betul sepakat yang dikatakan Pak Ipul tadi, bahwa kami sangat berharap kepada Gen Z, kaum milenial, jadilah pendekar-pendekar yang untuk menegakkan demokrasi, menegakkan tegaknya hukum berkeadilan dalam kegiatan pemilu kali ini. Masa depan Indonesia berada di tangan saudara. Kalau seandainya saudara tidak peduli, saudara tidak ikut berpartisipasi menjadi pendekar-pendekar pengawal demokrasi, pendekar-pendekar pengawal penegakan hukum,
maka berarti saudara ikut menghancurkan bangsa dan negara yang kita cintai ini dan menzolimi masyarakat. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, tegas pernyataan itu. Saya kira Anda generasi muda milenial, generasi Gen Z itu segera pastikan Anda akan datang ke kotak suara, ke TPS lebih cepat. Pastikan Anda memilih orang yang tepat dan pastikan kawal pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Seperti apa hasilnya? Kita berharap akan terjadi perubahan di negara Republik Indonesia ini. Demikian barangkali diskusi dan dialog kami dengan Dr. Faisal. Terima kasih banyak Bung Faisal yang sudah hadir di studio Muhammadiyah Sumut Center, yang barangkali kami akan secara terus menerus akan menyampaikan dakwah-dakwah kebaikan, dakwah-dakwah pembaharuan. Dan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe YouTube Muhammadiyah Sumut Channel dan like, kalau perlu share ke teman-teman Anda. Semoga channel ini akan terus dapat berkembang. Bung Faisal, terima kasih banyak.